Iya nggak apa-apa. Udah. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Ponia Rahman dan juga Maya Purnamasari sebagai pewawancara dan juga Yudi akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kita yang Bapak saya pilih. Sekarang beliau berada bersama kami dan kita langsung aja ya wawancaranya. Assalamualaikum. Ini yang Bapak dan kami bahwa hari ini kami akan berbicara. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di Indonesia? Tidak lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Ya, saya pernah menjabat kepala sekolah SMP Negeri 14 tahun 2001 sampai 2002. Kemudian di SMP 12 2002 sampai 2008. 2008 sekarang 2008. ada nggak Pak pengalaman atau kejadian lucu atau yang paling mengesankan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Kejadian yang mengesankan di sebenarnya saya pikir banyak. Klarifikasi lucu kan tergantung ada yang mengatakan itu lucu tapi kejadian dalam proses pengajaran aja dalam kejadian dalam masalah saya pikir ada tapi lucu tidaknya tergantung ya. Ketika Bapak mungkin masa dulu ada nggak perbedaan pendapat dan Bapak bagaimana menanggapinya? Beda pendapat itu hal yang wajar karena ya kita punya pendapat yang berbeda. Tapi pendapat itu selagi arahnya sama, tujuannya sama, ya tidak masalah. Yang paling penting pendapat berbeda, tujuannya sama. Yang tahun ini sedikit berbeda dengan bulan tahun lalu, yaitu dari cara penentuan kelulusannya. Apakah Bapak optimis tahun ini dapat lebih baik dari kemarin? Saya pikir regulasi kelulusan itu kan ada di pemerintah. Kalau optimis kita optimis karena untuk menentukan kelulusan dibantu orang tua atau siswa. Jadi ada sedikit hal yang menentukan bahwa beberapa siswa masuk membantu Ini sering menjadi kelompok Bapak menerapkan dari remaja misalnya. Sebenarnya apa seharusnya yang kita siapkan untuk membantu? yang perlu saya jelaskan, UN itu kan sama aja dengan ujian biasa, bahwa dalam proses belajar mengajar setiap selesai satu proses pembelajaran diuji. UN juga evaluasi sama dengan belajar sehari-hari. Setiap selesai satu suku kabupaten evaluasi. Saya pikir itu bukan umum, cuma masyarakat atau kita sendiri yang membesar-besarkan itu. UN merupakan bagian dari evaluasi dan saya pikir itu wajar. Setiap belajar setelah itu ditutup dengan evaluasi yang tujuannya siswa sudah ngerti atau belum. Cuma kalau UN kan untuk menentukan apa dia sudah lulus atau tidak dari satuan pendidikan. Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang pengalaman Bapak yang dapat memotivasi kami dalam mengejar cita-cita? Saya pikir yang harus kita ingat situasi sekarang berbeda dengan dulu, yang mana siswa sekarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga motivasi siswa sekarang lebih tinggi dibandingkan dulu. Kalau dulu situasinya berbeda, bahwa kami atau siswa pada zaman itu
berusaha mengejar cita-cita di samping keterbatasan keadaan pada saat itu, juga berusaha meningkatkan kualitas belajar. Kalau sekarang kan cenderung banyak yang salah, kasih tugas dia tinggal dikatakan, kasih tugas tinggal dikatakan. Memang itu sisi kemudahan, tapi sisi lain gampang betul mencari tugas itu. Kalau dulu kita membuka beberapa referensi. Yang kedua, sekarang siswa kita agak sedikit dalam belajar itu menggunakan satu referensi. Padahal siswa yang bagus atau asal yang belajar yang bagus tidak hanya menggunakan satu referensi, harus berbagai referensi. Sekarang kan tidak. Kalau ditinggal buku dari sekolah satu ya satu itu. Tanya lain. Iya. Pada referensi itu harus dibiasakan. Iya. Seperti kota besar Jakarta, Bandung, siswanya pegang referensi tidak satu, lebih dari satu. Sekolah cuma menyediakan satu, itu kadang-kadang tidak cukup. Artinya harusnya siswa orang tua membeli referensi sendiri untuk tambahan bacaan. Nah, yang ketiga bedanya, saya pikir siswa sekarang malas membaca. Nah, karena dengan disediakan media yang lebih gampang, elektronik, sehingga kita berasumsi elektronik itu menyelesaikan masalah dengan bukan internet. Padahal internet itu menyajikan yang sangat singkat, yang tidak mendalam penggambaran materinya. Jadi saya pikir saran saya, kita harus rajin baca. Bapak, apa kunci dari belajar? Kerja keras. Kerja keras, mau belajar, ya kan? Untuk siswa ya, kerja keras, mau belajar, dan yang terakhir yaitu kita tidak mudah dipengaruhi faktor-faktor di luar kita X, dan di luar kita apakah pengaruh media yang tidak baik, yang tidak baik. Media itu bagus, tapi yang tidak baik tidak dulu. Kemudian siswa harus pandai menjadi waktu, kemudian harus banyak belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, formal dan non formal. Sekarang juga tanya, satu hari berapa jam kita baca buku di luar sekolah? Banyak. Lebih banyak nonton daripada baca buku. Iya. Masalah cara. Iya. Ya itu saya bilang harus mengurangi pengaruh X, pengaruh di luar kita. Luar kita salah satu media itu. Media itu sarana hiburan, tapi kan tak setiap saat dalam satu hari kita hiburan perlu, tapi ada batasan, mana hiburan, mana waktu belajar, mana waktu bantu orang tua. Kalau zaman kita dulu, kita membagi hidup kita ini dijadwalkan jam 7 sampai jam 1 kita di sekolah, jam 2 sampai jam 3 kita pulang ke rumah, makan dan istirahat. Jam 3 mungkin sampai jam 5 kita bantu orang tua. Jam 5 sampai jam 6 mungkin persiapan maghrib dan lain-lain. Jam 7 sampai jam 8 mungkin kita nonton, 8 sampai 10 kita belajar. Sekarang ada nggak kita jadwalkan hidup seperti itu? Jadi ada kan? Artinya hidup itu dijadwal. Orang yang berhasil dia akan disiplin dengan waktu. Ada waktu dia belajar, waktu dia main, waktu dia bantu orang tua, waktu yang lain, dia waktu belajar. Tapi sekarang kita banyak nggak? Berapa jam kita nonton sekolah? Berapa jam kita belajar? Di luar sekolah ya? Di sekolah itu karena sudah terjadwal. Kedua, perhatian orang tua terhadap kita, terhadap siswa. Berapa persen orang tua yang melihat anaknya belajar pada materi, yang mengecek anaknya belajar atau tidak benar? Berapa persen? Tadi ada. Nah, zaman dulu bayangkan, kita dulu belajar tidak ada disiplin. Kita punya gurunya. Kita berharap sekolah kita akan lebih baik, artinya dari sisi apapun, dari sisi mutu, yang pada saat ini tantangannya adalah punya darurat,
sekolah itu bukan cuma untuk ujian. Pendidikan itu adalah pembentukan karakter manusia sesungguhnya. Kita yang nanti jadi siapa yang mau pintar, tapi kan tidak orang yang benar, yang betul, yang jujur, yang jadi siapa yang mau. Jadi kita berharap kita mengembangkan pendidikan seutuhnya. Artinya diharapkan dia itu pintar betulnya, tapi punya budi pekerti, akhlak, moral, skill, kecakapan. Banyak orang pintar tetapi dalam kehidupan dia tak berhasil. Dalam sekolah dia pintar, ternyata begitu dia tamat sekolah, begitu di masyarakat dia tidak berhasil. Salah satu dia tidak punya skill atau kecakapan. Ada orang pada sekolah dia sedang-sedang aja kemampuan intelijensinya, tapi di masyarakat dia berhasil dari sisi kehidupan. Nah, begitu dari sekolah dia ada mengikuti pendidikan untuk skill, kecakapan itu. Ya kan? Jadi kita berharap sekolah kita ini berkembang, ya standar mainnya kalau bisa makin hari makin. Tapi itu pendidikan bukan pendidikan sebetulnya. Yang sebetulnya cerdas, berakhlak mulia, punya skill, tentu kita patuh dengan norma-norma kehidupan. Karena kita ada dua, norma agama dan norma hukum. Kita harap siswa kita patuh. Pintar dia tapi sering melawan Allah. Pintar dia sering berpacu Tuhan. Itu namanya pendidikan seutuhnya. Ujian merupakan salah satu tujuan. Nah, sekolah itu bukan untuk ujian. Sekolah itu untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, UN itu merupakan salah satu bagian dari pembelajaran. Tidak perlu ditekan. Jadi jangan berasumsi sekolah untuk kalau yang berhasil itu tidak benar. Satu sisi ya, sisi lain kalau pendidikan seutuhnya tidak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wawancara kami dengan Pak Salir. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.